Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke, untuk mengingatkan kembali, pada video sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang sin demi, kemudian kosami, dan tan desa. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, kemudian tan itu depan per samping. Nah, pada trigonometri kita mempunyai 4 kuadran atau sederhananya bisa dibilang 4 daerah. Dia mirip seperti bidang kartesius. Di sini adalah kuadran 1, di kirinya kuadran 2, kemudian kuadran 3 dan kuadran 4. Oke. Di masing-masing kuadran ini ada perbandingan trigonometri yang memiliki sifat positif dan negatif. Pada kuadran 1 semua bernilai positif. Kemudian kuadran 2 sin yang bernilai positif, kuadran 3 tan yang bernilai positif, dan kuadran 4 cos yang bernilai positif. Jadi seperti di kuadran 2 karena saya katakan sin yang positif, karena kebalikan sin adalah kosekan, berarti sin dan kosekan yang bernilai positif. Sisanya cos, tan, sekan, dan kotan itu bernilai negatif. Begitu juga di tan dan di daerah cos. Oke, kita tahu perbandingan trigonometri misalkan pada daerah pertama. Saya gambarkan segitiganya. Seperti itu, kita punya segitiga siku-siku, kemudian alfanya di sini kita punya X, Y, sisi miringnya kita bisa gunakan R. Oke, kemudian jika pada daerah pertama seperti itu, di daerah kedua, jika saya gambarkan seperti ini, sama seperti bidang kartesius, misalkan ini akan tetap menjadi R, Y-nya bernilai positif, yang bernilai negatif adalah X-nya. Oke, demikian juga pada kuadran 3 dan kuadran 4. Itu yang menyebabkan adanya all sin tan cos yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bahwa setiap kuadran ini punya daerahnya masing-masing. Pada kuadran 1, itu alfanya berada di antara 0 sampai 90. Kemudian di kuadran 2, itu alfanya berada di antara 90 sampai 180. Kemudian di kuadran ketiga, alfanya berada di antara 180 sampai 270. Dan di kuadran 4 yang terakhir, alfanya berada di 270 sampai 360. Oke, kalian sudah mengetahui tentang perbandingan trigonometrinya, kemudian daerahnya yang bersifat positif dan negatif. Sekarang saya masuk ke contoh soal. Seandainya saya punya perbandingan trigonometri sin alfa itu sama dengan 3/5. Nah, ini kan kita lihat sinnya bernilai positif. Dia ada kemungkinan di kuadran 1 atau di kuadran 2. Jadi, diketahui lagi di soal bahwa alfa itu berada di kuadran 2. Kita akan mencari nilai sekan, kosekan, dan kotannya. Oke, kalau dia berada di kuadran 2, berarti kan kita ambil gambar yang di kuadran 2 ini. Berarti nanti X-nya akan bernilai negatif. Sedangkan kita punya sin. Sin itu adalah sin depan per miring. Oke, dari sini jadi kita punya depannya itu adalah 3 sesuai soal, miringnya itu adalah 5. Karena kita akan mencari sekan, kosekan, dan kotannya, kita belum punya sisi sampingnya. Sekarang kita cari dulu sampingnya dengan menggunakan Pythagoras. Sampingnya dicari dengan akar dari
miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Akar 25 kurang 9. 25 kurang 9, 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Nah, nilai akar ini kan plus minus. Sekarang kita perhatikan, dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 sinnya bernilai positif, tapi pada gambar kita punya X-nya atau samping dari alfanya yang bernilai negatif. Maka kita ambil nilai sampingnya. Samping sama dengan min 4 karena dia ada di kuadran 2. Jadi kalau nanti dia di kuadran 1, maka hasil sampingnya adalah plus 4. Oke, kita sudah punya depan, miring, dan samping. Tinggal dicari aja sekarang. Sekant alfa. Sekant itu kebalikan dari cos. Cos sami berarti cos itu samping per miring, berarti kalau misalkan sekant miring per samping 5 per min 4. Selanjutnya kita cari kosekant alfa. Kosekant itu adalah kebalikan dari sin. Boleh langsung kalian balik soalnya. 5 per 3. Oke, kemudian yang terakhir kotan alfa. Kotan itu kebalikan dari tan. Tan itu depan per samping, berarti kotan adalah samping per depan. Min 4 per 3. Oke, jadi begitu caranya untuk menyelesaikan soal mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kalian perhatikan dulu dia ada di kuadran mana, kemudian siapa yang harus bernilai positif dan siapa yang harus bernilai negatif. Kemudian kalian cari elemen yang belum diketahui, seperti pada soal ini samping. Kemudian kalian akan bisa mencari perbandingan trigonometri yang lain. Kalian juga bisa langsung mencari cos dan tan-nya dari soal yang saya contohkan ini. Oke, demikian penjelasan contoh soal mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.